Bapak Ibu sekalian, saya share screen dulu ya, untuk supaya lebih memudahkan. Ya, sekali lagi saya hendak berterima kasih ya untuk Pak Samuel yang telah mengaturkan dan memberikan kesempatan ini bagi saya pada malam ini untuk sharing sejarah GKKB dan secara khusus sejarah GKKB Jemaat Pontianak ya. Ya, beberapa tahun saya memiliki kesempatan untuk mengadakan riset, menuliskan sejarah misi di Kalimantan Barat, ya, dan fokus pada gereja kita GKKB, ya, dan secara lebih khusus GKKB Pontianak, ya. Ini memang berdasarkan beberapa data-data laporan, ya, dari para misionaris ataupun badan misi. Ya. Tapi saya juga berkesempatan sebenarnya mewawancara banyak anggota kita, ya. Karena keterbatasan waktu tidak dapat saya menyampaikan nama-nama mereka di sini satu persatu, ya. Tapi saya hendak mengucapkan banyak terima kasih untuk semua bantuan dan informasinya yang sangat berharga, ya. Jadi saya menyebutkan beberapa nama saja, ya. Ini kebetulan karena mereka ini telah mendahului kita sebenarnya, ya. Pertama, Ibu Almarhumah Lofuthai, ya. Ini adalah mama dari 5 pendeta Fu, Antono, Antonius, Pak Daniel, Pak Samuel, dan Timotius. Ya. Ibu Lofuthai adalah putri dari pendeta Loence, ya. Hamba Tuhan kedua dari gereja Pontianak. Ya. Nah, salah satu adiknya, ya, Ibu Lokunmoy, ya, juga aktif bersama kita di Pontianak, melayani dan bahkan menjadi majlis gereja di Pontianak, ya. Saat ini sepertinya Ibu Lokunmoy mungkin ada di Jakarta, Pak ya? Kalau saya ya, di Jakarta sekarang. Ya, betul, ya, oke. Yang kedua, kita juga hendak mengucapkan banyak terima kasih ya tentunya untuk Bapak almarhum Samuel Liardi, ya, Bapak Liwiming, ya. Nah, Bapak Liwiming adalah bersama dengan gereja kita sebenarnya dari sejak dia kanak-kanak, ya. Terus dia aktif melayani dan menjadi majlis gereja, ya. Ya, cukup lama juga sebelum kemudian beliau juga pindah ke Jakarta. Yang ketiga juga baru-baru ini, ya, Bapak almarhum Pendeta Matius Tan, ya, Tan Hokian, ya. Nah, beliau dia datang dari Santau sebenarnya, dari Santau, ya, dari Tiongkok, ya, sekitar tahun 50-an. Jadi ketika dia masuk, ya, waktu itu masih muda tentunya, datang dari Tiongkok, aktif melayani sebagai pemuda, ya. Tahun 60-an ke sekolah teologi, ya. Bapak Pendeta Matius Tan sempat beberapa tahun melayani di GKKB, ya. Kalau tidak salah GKKB Mempawah, ya. Dan beliau baru-baru ini juga dipanggil Tuhan, ya. Nah, sebelum mereka ini dipanggil Tuhan, ya, saya dan istri, ya, khususnya istri saya membantu untuk dapat mewawancarai Ibu Lofuthai, ya. Saya sempat mewawancarai Pak Samuel Liardi, ya, dan juga untuk Pendeta Matius Tan, ya. Nah, saat ini mereka telah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga, ya. Dan kiranya perjalanan iman mereka juga boleh menjadi teladan bagi kita semua, ya. Nah, saya akan mendasarkan akan ya bagian ini, refleksi sejarah ini, nah, juga dari firman Tuhan yang akan kita coba lihat bersama-sama, ya. Nah, saya bacakan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-9. Ya. Di sini firman Tuhan berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam ataupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang dan bangunan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini firman Tuhan sangat jelas, ya, bahwa gereja adalah karya dari Tuhan semata. Setiap kita, entah kita yang menjadi hamba-hamba Tuhan, entah saudara-saudara sekalian yang menjadi jemaat biasa, ya, kita semua adalah kawan sekerja.
untuk membangun rumah Tuhan. Yang satu menanam, yang lain menyiram, dan pada akhirnya Alkitab mengatakan hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Yang penting itu bukan siapa yang menanam dan siapa yang menyiram, ya, tetapi Dia yang memberikan pertumbuhan. Maka ketika gereja berdiri, gereja bertumbuh, ya, maka segala kemuliaan kita harus kembalikan kepada Dia saja. Nah, demikian juga kita memperhatikan sejarah pengabaran Injil di Kalimantan Barat, ya. Khususnya juga sejarah gereja kita sendiri, GKKB, dan khususnya secara GKKB Pontianak, ya. Kita juga bisa menyaksikan sebenarnya bagaimana. Ya. Ada waktu menanam, ada waktu menyiram, tapi butuh waktu yang cukup panjang sebelum biji benih Injil yang ditanam itu bertumbuh dan berkembang. Ya. Karena saya punya waktu yang relatif cukup panjang, jadi saya akan coba merefleksikan kembali awal-awal penjangkauan Injil di Kalimantan Barat, ya. Ya. Nah, kita bisa bagi sebenarnya menjadi 4 periode. Karena berdirinya GKKB tidak bisa dilepaskan daripada usaha misi di Kalbar. Ini khususnya misi kepada orang-orang Tionghoa di Kalimantan Barat. Yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, kalau mau dikatakan ratusan tahun. Ya, mungkin ini tidak pernah kita sadari, tetapi waktu saya mengadakan riset, namanya Injil sudah dia itu berkembang. Ya, jadi ada baiknya memang kita melihat kembali sedikit tahun-tahun berdirinya gereja kita. Ya. Nah, khususnya ini adalah sekitar tahun 30-an nantinya. Nah, saat kita melihat kembali usaha pengabaran Injil kepada orang-orang Tionghoa pada awalnya, dan kemudian kita membandingkan dengan apa yang terjadi pada hari ini, maka sebenarnya kita juga akan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita yang ada di Kalimantan Barat. Nah, usaha penginjilan kepada orang Tionghoa, saya katakan tadi bisa dibagi menjadi 4 tahap, dilakukan oleh 4 badan misi yang berbeda, mulai dari RCA, Metodis, Basel, OMF. Sebenarnya masih ada badan-badan misi yang lain, ya. Tapi 4 badan misi ini boleh dikatakan memiliki hubungan langsung dengan GKKB, ya, khususnya juga GKKB Pontianak. Ya. Jadi kita fokus saja kepada 4 badan misi ini. Ya. Mari kita lihat yang pertama tentang misi RCA, Reformed Church in America. Ini pada awal abad ke-19. Ini awal 19 adalah abad penginjilan sebenarnya. Di mana-mana di Eropa, di Amerika, gereja-gereja bangkit mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, RCA ini berlatar belakang Reform. Dia juga ikut mengirimkan misionaris untuk mengabarkan Injil. Jadi pilihan mereka pertama adalah untuk mengabarkan Injil di Hindia Belanda, Dutch Indies. Ya. Waktu itu Indonesia masih di bawah Belanda. Mengapa mereka memilih untuk datang ke Hindia Belanda? Nah, jawabannya sederhana. RCA ini adalah latar belakang Reform Belanda. Orang-orangnya memang orang Amerika, tapi keturunan Belanda begitu. Jadi pikiran mereka agak sederhana. Indonesia di bawah jajahan Belanda. Jadi mereka berpikir, kita akan mudah dapat akses untuk mengabarkan Injil di situ. Karena mereka berpikir ini kesamaan dari segi etnis. Sama-sama orang Belanda begitu. Jadi itu yang mereka pikir demikian. Jadi misi ini diluncurkan pada tahun 1836. Ya. Ada 4 keluarga misionaris langsung dikirimkan belayar dari New York. Selama kurang lebih 3 bulan dengan kapal mereka menuju Batavia. Ya. Sampai di sana harapan mereka untuk dapat akses yang mudah itu sirna. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa pemerintah Belanda ini adalah orang-orang Barat, latar belakang juga sama, banyak orang Kristen, bahkan orang Kristen Reform juga. Ya. Tapi mereka sebenarnya adalah orang-orang politik. Ya. Mereka itu pada dasarnya tidak terlalu peduli soal penginjilan. Ya.
Dan mereka lebih memperhatikan itu mana yang mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi ini yang terjadi. Belanda tidak mengizinkan mereka melakukan penginjilan, khususnya di Jawa. Tidak boleh masuk di Jawa, karena di sana sudah ada misionaris, silakan kamu pergi ke tempat yang lain. Kamu boleh di luar Jawa, mau Borneo, Kalimantan, atau pergi ke Sulawesi. Ya, pada akhirnya mereka pilih Kalimantan lah, karena ini tempat yang tidak semua orang tidak mau. Ya. Jadi mau tahu mau mereka pergi di situ. Di Kalimantan Barat dipilih karena di sana ada orang Tionghoa, ada orang Dayak, dan ada orang Melayu. Mulailah mereka belajar bahasa Tionghoa dan Melayu di Batavia. Dan kurang lebih 2 tahun persiapan. Tahun 1838, mereka kemudian ke Kalimantan Barat. Belayar dari Batavia ke Singapura. Ya. Jadi tidak ada yang langsung waktu itu. Semua mesti half-nya lewat Singapura. Kemudian dari Singapura pergi ke Sambas. Ya, mengapa ke Sambas? Pada dasarnya abad ke-19, ya, Sambas itu masih kota besar. Ya, Pontianak dan Sambas itu kota besar waktu itu. Jadi hanya 2 tempat itu yang memiliki akses. Entah kamu masuk lewat Singapura Pontianak atau Singapura Sambas, ya, dengan kapal. Ya, sekali lagi, ini bukan perjalanan yang mudah. Selama perjalanan mereka dikejar-kejar bajak laut juga. Akhirnya mereka tiba di mulut sungai Sambas, yaitu di Pemangkat. Pemangkat waktu itu sudah ada, sudah eksis sekitar 7 tahun sebelum mereka tiba. Ini adalah desa nelayan orang Tionghoa. Jadi Pemangkat itu sudah lama ada sebenarnya. Dan dari situ mereka belayar dari Pemangkat sampai ke Sambas lewat sungai tentunya. Nah, di Sambas ada pemukiman orang Melayu dan ada orang Tionghoa. Nah, dari situlah mereka mulai melakukan pos pertama begitu. Nah, dari Sambas juga mereka melakukan jalan kaki dari Sambas menuju Pontianak melewati kongsi-kongsi orang Tionghoa. Nah, ini menarik karena waktu itu abad ke-19 daerah dari antara Sambas dan Pontianak itu adalah dikuasai apa yang kita sebut dengan kongsi-kongsi orang Tionghoa. Organisasi orang Tionghoa khusus untuk menambang emas. Dan mereka tereksis dari sejak abad ke-18 ya, sampai akhir abad ke-19. Setidaknya ada 3 kongsi besar waktu itu. Ada Sam Tiao Kiao di Sambas, ada Tai Kong di Monterado, ya. Kemudian ada Lanfang di Mandor itu. Jadi ini adalah kongsi yang besar. Jadi mereka yang melewati daerah itu. Kita bisa membayangkan bagaimana caranya. Ya, mereka mesti dituntun orang Dayak untuk melakukannya. Nah, misi RCA kemudian mendirikan pusat misi di Sambas dan Pontianak. Mereka melayani orang Melayu, melayani orang Tionghoa, melayani orang Dayak. Mendirikan sekolah-sekolah, juga ada sekolah, dikatakan sekolah seperti sekolah untuk putri sekarang sudah didirikan pada waktu itu. Mengabarkan Injil dan mereka lakukan lebih kurang 11 tahun. Dan 11 tahun mereka melakukan penginjilan yang begitu luar biasa. Tetapi hasilnya tidak ada. 11 tahun menebarkan Injil, 14 misionari dengan keluarga mereka berjerih payah berkorban, tetapi tidak ada yang bertobat. Jadi bisa membayangkan betapa kerasnya sebenarnya tanah Kalimantan. Ya. 11 tahun, 14 misionari berjuang, di antara orang Tionghoa tidak bertobat, di antara orang Dayak tidak ada yang bertobat, di antara orang Melayu tidak ada yang bertobat. Satu persatu pelayanan ditutup. Mulai dari pelayanan orang Melayu ditutup. Pelayanan kepada orang Tionghoa akhirnya ditutup. Pelayanan kepada orang Dayak juga akhirnya ditutup. Dengan pengorbanan yang sebenarnya luar biasa. Karena begitu banyak yang meninggal sebenarnya. Karena penyakit. Ya. Thompson misalnya, ini pendeta Thompson. Ketika dia datang, dia bawa istrinya. Ya. Sampai ke Batavia, selama 2 tahun situ, istrinya meninggal. Ya.
Setelah itu dia menikah, bawa istri kedua, berangkat ke Kalimantan. Di sana 2 putrinya meninggal, 1 putra meninggal, 3 orang. Kemudian istri keduanya juga akhirnya mati. Sisa dia sendiri dengan 2 putri. Akhirnya pada misinya menarik dia kembali ke Amerika. Sampai di Amerika, Pendeta Thompson juga meninggal dunia. Nah, ini baru cerita satu misionari. Ya, saya membaca cerita ini sebenarnya ya. Air mata kita mesti bercucuran. Karena begitu susahnya pelayanan mereka pada masa awal. Penginjilan di Kalbar waktu itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat sulit. Selain dari tantangan alam dan tantangan penyakit, kondisi Kalimantan Barat waktu itu sangat tidak stabil secara politik. Kongsi orang Tionghoa itu sebenarnya sangat independen. Mereka itu punya wilayah sendiri. Mereka itu punya tentara sendiri. Mereka itu tidak takluk di bawah Belanda. Dan acap kali mereka sebenarnya perang dengan Belanda. Dan perang ini tidak berakhir sampai pada akhir abad ke-19. Ketika kongsi terakhir Lanfang itu ditaklukkan oleh Belanda. Nah, baru setelah itu tidak ada lagi, boleh katakan baru waktu itu kemudian Kalimantan Barat jatuh di tangan Belanda. Jadi sekalipun pada waktu itu Kalimantan Barat dikuasai Belanda itu sebenarnya hanya beberapa titik saja. Ya, mulai dari katakanlah seperti Pontianak dan Sampas saja. Sisanya adalah dikuasai oleh orang Melayu di pesisir. Ya, sebagian besar adalah di bawah kongsi orang Tionghoa. Di pedalaman adalah orang-orang Dayak. Jadi pada dasarnya ini yang terjadi pada awal abad ke-19. Maka 11 tahun misi RCA ditutup, sisa misionaris kemudian ditarik dan mereka menginjili ke Tiongkok. Karena waktu itu kemudian Tiongkok mulai dipaksa buka untuk kepada orang-orang Barat. Jadi ini yang pertama. Misi kedua dilancarkan oleh Metodis tahun 1905. Jadi setelah RCA 25 tahun kemudian 1865 Katolik mulai masuk. Jadi setelah RCA tidak berhasil, Katolik sedang mencoba. Ini di bawah Jesuit dulu. Selama kurang lebih 35 tahun tidak terlalu banyak hasil sebenarnya Jesuit. Sekalipun mereka mencoba bertahan. Ya. Jesuit baru berkembang pelayanannya setelah Kapucin masuk. Dan ini kemudian Kapucin menjadi bagian Katolik yang paling berhasil di Kalimantan Barat. Ya, itu mulai tahun 1908 sebenarnya. Tapi sebelumnya sekitar 40 tahun pertama pada dasarnya mereka tidak berhasil di bawah Jesuit. Ya. Jadi Kalimantan Barat ini bukan tempat yang mudah untuk mengabarkan Injil kalau kita perhatikan. Ya. Maka ketika Metodis masuk tahun 1905, mereka mulai masuk lewat Singkawang. Ya, ini mengapa dikatakan sekarang Singkawang? Karena sekarang pusat kota besar bukan lagi Sambas, ya, tetapi Singkawang. Jadi awal abad ke-20 Singkawang sudah mengambil alih posisi daripada Sambas begitu. Ya. Jadi sekarang semua kapal-kapal adalah belayar lewat Singkawang begitu. Bisa membayangkan kira-kira demikian. Ya. Jadi Katolik juga lewat masuk adalah lewat Singkawang. Jadi saya membayangkan sekarang Singapura Singkawang kira-kira demikian. Ya. Jadi kapal berlangsung dari Singapura ke Singkawang atau kapal dari Singapura ke Pontianak. Itu masih ada sampai pertengahan abad ke-20. Ketika Indonesia merdeka baru kemudian hubungan langsung dengan Singapura ditutup. Nah, kedua, mengapa mereka melakukannya di Singkawang? Jawabannya sederhana juga. Karena Belanda tidak mengizinkan Metodis untuk melakukan kegiatan di Pontianak. Jadi, saudara-saudara kita bisa melihat bagaimana pemerintah Belanda sebenarnya tidak terlalu banyak membantu penginjilan. Bahkan kalau tidak mendekatkan, mereka itu adalah menghalangi. Iya.
Nah, ini hanya pada waktu setelah kurang lebih berpuluh-puluh tahun ya, sekitar 20 tahun ketika pelayanan metodis berkembang, baru kemudian Pontianak diizinkan. Ya. Jadi pelayanan metodis kurang lebih hampir sekitar 20-an tahun, dari 105 sampai 27. Mereka mendirikan banyak sekali jemaat dari Pontianak sampai ke Sambas. Jadi waktu itu di Pontianak ada gereja di bawah metodis. Ya. Dan pusatnya ada di Singkawang. Dan mereka juga mendirikan banyak sekolah. Anglo-Chinese School itu sudah ada di Kalimantan waktu itu. Ya seperti yang mereka lakukan dan sangat berhasil di Singapura dan di Malaysia. Dan mereka lakukan juga di Kalimantan Barat. Nah, memang metodis yang datang ke Kalimantan Barat waktu itu adalah memang cabang dari Malaysia begitu. Ya, Malaysia dan Singapura itu yang ditugaskan untuk itu. Tapi akhirnya semua pelayanan tutup. Mengapa demikian? Karena kekurangan tenaga. Jadi setelah mereka evaluasi pelayanan metodis di Indonesia pada dasarnya hanya dipusatkan di Sumatera Utara saja. Oleh sebab itu hari ini metodis paling kuat itu di Sumatera Utara. Pelayanan metodis di Jawa, seluruh Jawa tutup, di Kalimantan semua tutup. Jadi tahun 1930-an ketika misi MCA masuk ke Kalimantan Barat, CMA maksud saya, ya, Christian Mission Alliance, ketika mereka masuk ke Kalimantan Barat, mereka hanya mendapati puing-puing saja, ya. Sudah tidak ada gereja lagi. Semua dulunya yang disebut gereja metodis sekarang sudah kosong, tidak ada lagi. Ya. Sebenarnya misi itu tidak diberhentikan demikian, tetapi pelayanan sebenarnya diserahkan kepada Basel Mission. Ya. Cuma Basel Mission kita tidak tahu bagaimana mereka penanganannya. Sepertinya pelayanannya juga tidak terlalu bisa berkembang gitu. Kita hanya mencatat di Basel Mission memiliki akan gereja itu di Singkawang jelas. Oleh sebab itu, ya, boleh katakan hanya GKKB Singkawang yang masih mampu menelusuri akarnya sampai kepada misi metodis. Karena setelah dari metodis pindah ke Basel itu begitu jelas gitu. Ya, jadi pada dasarnya hamba-hamba Tuhannya masih bisa disebutkan begitu. Ya. Ya, termasuk dari Ibu Lofutai masih bisa menyebutkan beberapa pendeta ya dari Basel Mission yang melayani di Singkawang. Ya. Ya. Nah, tapi pelayanan Basel Mission juga memiliki kaitan dengan pelayanan di Pontianak dan di Singkawang. Nah, ini kita akan melihat bersama-sama ya tentang dimulainya gereja Pontianak. Ya. Nah, berdirinya gereja kita yang di Pontianak itu terjadi sekitar tahun 30-an. Nah, persisnya sebenarnya susah dipastikan. Kita mencatat tahun 1935. Ini harus dikatakan ini perkiraan saja. Ya. Nah, dari data-data yang ada, harusnya gereja Pontianak berdiri lebih awal. Data saya memperkirakan antara 1931 sampai 1934. Ya. Harus lebih awal dari itu. Gereja Pontianak yang kita sekarang dilintis oleh orang-orang Kristen dari Tiongkok, dimulai dari persekutuan keluarga Liao. Ya. Jadi nama seperti Liao Chenghia itu yang kita lihat kuburannya ada di Parit Baru, itu adalah boleh katakan dimulai dari keluarganya di situ. Ya. Selain keluarga Liao juga ada keluarga Li, ya, Yap, Tung. Ya. Li adalah keluarga daripada Bapak Samuel Liardi, ya. Yap di keluarga dari Yap Kentong, Ibu Yap Licu, ya. Ya. Ibu Yap Cheng Eng dari sepertinya ibu mertua dari Lilis Maria, ya, betul ya. Nah, itu juga adalah jemaat yang sangat awal juga. Tung dari keluarga almarhum Bapak Tung Bung Eng, bapaknya William Tong, ya. Lydia Tong dan sebagainya. Ini ada jemaat-jemaat yang paling awal yang masih kita bisa catat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tahu ada kongcok-kongconya mungkin yang menjadi anggota gereja Pontianak dari awalnya, ya bisa diinfokan juga pada saya lewat Japri supaya kita bisa menambahkan data-datanya. Karena ini yang sampai sekarang hanya bisa saya catat menjadi orang-orang yang sangat awal berada di dalam gereja kita saat dia mulai dari persekutuan keluarga di rumah keluarga Liao gitu ya.
Nah, di sini dapat kita tambahkan bahwa anggota-anggota gereja kita awalnya ada hubungan dengan misi RCA gitu. Karena ketika RCA cabut pelayanan dari Kalimantan, mereka itu pindah ke Tiongkok. Dan ketika mereka pindah ke Tiongkok, mereka itu pergi ke Xiamen gitu, ke Pulau Kulangi. Ya. Di situ kemudian mereka mendirikan gereja. Nah, 2 gereja pertama didirikan di Xiamen itu adalah di bawah RCA. Satu adalah di Xinku, ya, di Xiamen sendiri. Satu ada di Pulau Kulangi, namanya Tekchiuka, ya, gereja Tekchiuka. Ini adalah gereja asal jemaat kita. Ya, saya udah konfirmasi dari Pak Samuel Liardi, ya betul, nama gerejanya adalah Tekchiuka. Kalau Bapak Ibu sekarang browse itu gerejanya masih ada. Ini gereja yang sangat tua. Nah, keluarga Li adalah anggota gereja itu. Jadi kadang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja sebenarnya. Misionaris RCA mencoba menjangkau orang Tionghoa di Kalimantan Barat. 11 tahun, hasilnya kosong, tidak ada yang bertobat. Ya, apakah kemudian Tuhan melupakan orang-orang Tionghoa di sini? Kita katakan tidak, hanya waktunya belum tiba. Ia tarik hamba-hambanya ke Tiongkok, pergi ke Xiamen, ya. Di situ kemudian orang-orang Tionghoa percaya, dan herannya kemudian Tuhan utus kembali orang-orang Tionghoa dari situ kembali ke Kalimantan Barat. Dan kemudian mereka mendirikan gereja. Ya, kembali mendirikan gereja di Pontianak. Ya. Jadi kita bisa membayangkan betapa luar biasanya hikmat Tuhan dan cara Tuhan. Ya. Sampai kita bisa membayangkan cara yang demikian. Jadi pada awal 30-an ada persekutuan keluarga di keluarga Liao. Ya. Dan persekutuan keluarga ini kemudian berkembang. Karena berkembang, mau kemudian dia meminjamkan garasi mobil untuk mengadakan kebaktian. Ya, jadi jangan membayangkan garasi mobil seperti kita pada hari ini. Tahun 1930-an kalau punya mobil itu adalah orang yang benar-benar kaya. Ya. Nah, memang hari ini kita tahu Liu Chenghia ini adalah salah satu orang yang sangat kaya waktu itu. Ya, namanya ada dalam sejarah orang-orang ternama di Asia Tenggara. Ya, Bapak Ibu baru saja itu bisa dapat ya, tentu dengan nama Chinese-nya ya. Dan keluarga Liao ini juga memiliki sumbangsi besar bagi gereja Pontianak ya. Ya harus kita katakan di sini begitu. Ya tanah-tanah kita di Kampung Bali, di Gajah Mada, di Parit Baru, ya boleh katakan adalah persembahan dari keluarga ini. Ya. Di antara keturunan dari keluarga Liao, ya sampai tahun 80-an kita masih kenal misalnya Ibu Grace Mulyawan yang aktif untuk melayani, ya menerjemahkan, ya. Ya, keluarganya masih ada hari ini. Ya, Ibu Nora itu masih ya, keluarga dari Ibu Liao, dari keluarga Liao ini ya. Ya, dia ada di Jakarta tentunya. Nah, gereja kita mula-mula berbahasa Hokkien. Karena pada dasarnya sebagian besar jemaatnya adalah asalnya dari Hokkien. Ya. Baru sesudah itu berubah menjadi Kek dan Teochew. Karena sebagian besar orang Pontianak berbahasa Kek dan Teochew. Dari abad 19, ya, Kek dan Teochew sudah eksis di daerah Pontianak ya. Pontianak bagian kota Simpotau itu adalah ya, ada daerah Lanfang yang berbahasa Kek ya. Laupotau itu ini yang berbahasa Teochew. Dari dulu udah dibagi begitu ya. Jadi pada dasarnya Kek dan Pontianak sudah eksis di Pontianak dari sejak abad 19 begitu ya. Dan kita juga punya pendeta pertama yang adalah orang Kek dari Meisian. Ya. Jadi kita bisa melihat di situ masuk ke hamba Tuhan pertama, 2 pendeta pertama kita. Ya. Setelah gereja berdiri, mereka perlu hamba Tuhan. Lalu mereka mengundang 2 hamba Tuhan. Datangnya dari Tiongkok, dari Moijan. Ya, nah, mengapa mereka bisa mengundang dari Tiongkok? Ya, nah ini karena ada kaitannya kalau kita pelajari semua harus ada kaitannya dengan Basel Mission. Ya. Karena Basel Mission itu melayani di gereja Pontianak dan juga Singkawang. Ya. Jadi sebenarnya dari awalnya Basel Mission ada melayani di Pontianak dan Singkawang, atau setidaknya dia mempunyai kaitan dengan gereja Pontianak. Ya.
Tetapi karena keterbatasan bahasa, mereka itu susah sekali untuk mengembangkan pelayanan gitu. Jemaat tamu mereka mesti mengundang pendeta dari Tiongkok. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, ini adalah informasi dari pendeta Dumatrey. Ya, ini adalah dari Bahasa Mission ya. Ya, Pak Herman Sapar jelas mengenal pendeta Dumatrey juga ya. Ini dari pendeta Dumatrey mengatakan pendeta Lo Sao An ini ya, itu kampung halamannya ada di Singning, Malaysian itu adalah base camp-nya Basel Mission ya. Dan dia itu mengenal keluarga dari pendeta Lo Sao An ya. Dan pendeta Lo Sao An juga sebenarnya adalah pendeta Basel juga. Jadi ini pendeta Lo Sao An punya bapak ya, berarti ya. Ini kakek buyutnya gitu. Ini adalah juga pendeta Basel Mission ya. Jadi ini memang dari Basel Mission mereka memiliki satu pelayanan yang sangat besar di antara orang Kek ya. Kalau kita memperhatikan. Jadi kalau dikatakan mengapa mengundang Lo Sao An sama Lo En Tse, karena kaitannya dengan Basel Mission. Nah, pendeta Lo Sao An dan Lo En Tse mereka adalah sepupu. Datang bersama dengan keluarga mereka ya. Nah, tentunya waktu itu Ibu Lo Fut Hai yang mama dari pendeta Samuel itu masih anak-anak waktu itu ketika datang bersama dengan papanya. Tiba di Pontianak tahun 1935. Ya, Lo San An ditempatkan di Pontianak, Lo En Tse ditempatkan di Singkawang. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu sekarang kalau Lo San An sama Lo En Tse itu tiba di Kalimantan Barat tahun 1935, maka tidak mungkin gereja Pontianak itu ada dan berdiri pada tahun 1935. Ya. Mereka harus ada dulu sebelum mereka bisa mengundang hamba Tuhan dan datang. Oleh sebab itu data kita harus mengatakan bahwa gereja Pontianak itu lebih awal daripada tahun 1935. Jadi Lo En Tse melayani di Singkawang mulai dari tahun 1935, kemudian dia merintis gereja di Pemangkat pada tahun 1936. Nah, ini data-data kalau kita cocokkan, maka gereja Pontianak harusnya lebih awal. Ya. Nah, cuma kita tidak memiliki satu angka yang pasti tahun berapa. Ya, jadi bisa bayangkan mereka mesti ada, kemudian tidak ada hamba Tuhan, kemudian mereka berkonsultasi dengan Basel Mission, mengundang pendeta dari Tiongkok, satu untuk Pontianak, satu untuk Singkawang. Datang pada waktu yang sama, satu di Pontianak, satu di Singkawang. Ya, dengan adanya hamba Tuhan dari Tiongkok, pelayanan gereja berkembang. Nah, dari waktu itulah kemudian gereja mulai beralih dari Hokkien ke Kek dan Teochew. Ya, Lo En Tse dan Lo Sao An mereka berkhotbah dalam bahasa Kek. Ya. Di Pontianak diterjemahkan ke dalam bahasa Teochew ya, oleh penatua Ho. Ya. Nah, gereja kita waktu itu namanya adalah Chunghua Chitu Jiaohui ya. Tionghoa Kitok Kahwe. Ini adalah gereja Presbyterian sebenarnya, Changlao Hui ya. Maka kita ada sistem penatua waktu itu. Ya. Ibu Lo Fut Hai menyebut ada 3 nama yang masih bisa dia ingat ya. Penatua Ho Paurung, penatua Lim Sehui ya, dan penatua Tio ya, Chang Pao Min ya. Nah, ini keturunan dari penatua Lim, kita tahu itu Bapak Kristen Rimbo itu adalah cucunya ya. Nah, kalau kita lihat dari foto-foto yang ada, maka penatua Ho dan penatua Lim ini masih aktif ya sebenarnya sampai pada tahun 60-an, 70-an masih ada foto-foto mereka. Masa pendudukan Jepang tahun 41 dan 47, ini adalah gereja ketika mengalami satu pencobaan yang besar. Nah, informasi dari Ibu Lo Fut Hai sekarang, mengatakan setelah ayahnya melayani di Singkawang sekitar 6 tahun, mereka tukar posisi. Jadi Lo Sao An sekarang pindah ke Singkawang, Lo En Tse sekarang pindah ke Pontianak.
Oleh sebab itu Lo Ence menjadi hamba Tuhan kedua di Pontianak. Ya. Nah, saat Lo Ence melayani di Pontianak, gereja mengalami satu pencobaan yang amat sulit. Tahun 1941, ya, Jepang datang menyerang, ya, Asia Tenggara. Ya, Pontianak itu adalah yang pertama dibom. Ya. Nah, gereja rusak. Ya. Kampung Bali dibom. Kalau Kampung Bali dibom, kita tahu kenapa. Karena catatan sejarah itu ada. Karena di situ ada tangsi militer dari Belanda, ya, sehingga kemudian daerah itu dibom gitu. Ya. Nah, gereja kemudian rusak. Ya. Nah, waktu itu Ibu Lofutai masih remaja, umur 13 tahun. Ini cerita dari Ibu Lofutai sendiri. Ya. Hanya oleh anugerahnya Tuhan, mereka seluruh keluarga itu selamat. Dikatakan waktu itu mereka mesti bersembunyi di bawah kolong, apa namanya ya. Kita waktu itu punya apa namanya, tempat tidur itu ya, ranjang itu kan tinggi gitu, jadi mereka sembunyi di bawah kolong ranjang itu ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan, Once dan seluruh anggota keluarga selamat. Setelah mereka konsultasi dengan penatua, maka mereka anjurkan lebih baik hamba-hamba Tuhan melarikan diri ya. Jadi segera mereka kemudian melarikan diri ya. Di bawah Jepang, semua gereja Pontianak, Singkawang, Pemangkat, semua tutup. Pendeta dari Basel Mission dan pendeta Losauan ditangkap, dibunuh Jepang. Mereka termasuk dari satu dari sekian banyak dari korban kekejaman yang dimakamkan di Mandor. Jadi ini adalah termasuk di situ. Jadi kita tahu di Mandor ada makam di mana banyak sekali tokoh-tokoh Kalimantan Barat dibunuh ya. Jadi Kalimantan Barat kehilangan satu generasi orang-orang pintar sebenarnya, para pemuka mereka yang berpendidikan di bawah Jepang. Ya. Salah satu, termasuk di dalamnya pendeta Losauan ya, dan juga pendeta dari Basel Mission. Ya. Nah, Lo Ence dan keluarga setelah berkonsultasi dengan penatua, mereka mengungsi ke Sekadau. Ya. Jadi mereka mulai terus dari satu tempat terus ke pedalaman sampai akhirnya mereka tiba di Sekadau. Ya. Nah, dari situ kondisi kehidupan tentu tidak mudah. Ya, dari waktu kita bisa membacakan akan kesaksian dari Ibu Lofutai lebih detail lagi tentang pergumulan mereka selama di pengungsian. Ya. Tahun 45 Jepang menyerah. Nah, menurut Ibu kesaksian Lofutai, ya, 3 penatua masih ada yang tidak ditangkap oleh Jepang. Ya, penatua Ho, penatua Lim, dan pengelola Chang. Mereka memperbaiki gereja yang rusak. Setelah itu mereka mencari cara untuk bisa menelusuri jejak dari pendeta Lo Ence. Nah, pada akhirnya mereka berhasil setelah sekian lama sampai ke pedalaman dan mengundang mereka kembali untuk melayani di Pontianak. Ya. Nah, pelayanan Lo Ence selama di Pontianak setelah masa perang tidak terlalu lama. Ya. 2 tahun kemudian beliau meninggal kena serangan jantung. Jadi kita bisa perkirakan mungkin ini sekitar tahun 47. Kemudian semua pendeta Lo membawa keluarganya ke Singkawang, Ibu Lofutai kemudian menikah dengan Bapak Fufuhin, ya, dan mereka berdua kemudian dipakai Tuhan untuk memulai kembali gereja yang ada di Pemangkat. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di situ sebenarnya gereja Pontianak, Singkawang, Pemangkat itu kaitannya sangat erat di dalam kedua hamba Tuhan yang pertama kita perhatikan, Lo Sauan dan Lo Ence ya. Nah, sepeninggal dari pendeta Lo Ence, gembala Pontianak kemudian dipegang oleh pendeta Simon Chuang ya. Kalau menurut data saya harusnya beliau itu dari CFMU ya. Kita tidak memiliki satu data yang lebih bisa membuktikan ya, tetapi ini yang sementara bisa kita dapatkan ya.
Nah, ini adalah foto yang paling awal juga di gereja Pontianak. Ya. Kemungkinan diambil dari sekitar tahun 47 sampai 52. Mengapa kita katakan demikian? Oleh karena kesaksian dari pendeta Matius Tan sendiri. Maksudnya dia datang dari Santo sekitar tahun 1950. Waktu dia datang, kurang lebih foto itu sudah ada. Jadi sekitar tahun itulah, berarti ya. Kita bisa membayangkan apa namanya foto ini diambil begitu. Nah, pendeta Simon Chuang itu sangat fokus kepada pelayanan sekolah. Salah satu yang dilakukan oleh pendeta Simon Chuang adalah mengambil alih sekolah yang dulunya di bawah dikelola oleh Chunghua Sanghui, ya, Kamar Dagang Tionghoa. Kemudian diambil oleh gereja, diubah namanya menjadi Lokyo, ya, Le Ye, ya, pada tahun 1948. Ya, jadi ini mulai cerita bagaimana sekolah kita mulai berdiri, ya, Lokyo. Ya. Dulunya masih dikasih diejek-ejek orang, Pek Sao Kau Cileng Sai punya, ya. Ini adalah satu ejakan dulunya. Ya. Tapi Lokyo sebenarnya ini artinya sangat baik. Lokyo itu artinya pendidikan yang membawa sukacita. Bahasa Inggrisnya adalah joyful learning. Ya. Ini adalah sekolah saya. Nah, banyak sekali rekan-rekan saya juga sekolah di sini. Ya. Nah, saudara pendeta T. Apeng juga sekolah di sini. Ya. Nah, sekolah Lokyo ini pada tahun 80-an kemudian diubah menjadi sekolah Kristen Immanuel. Nah, ini kemudian menjadi satu ladang misi yang luar biasa. Ya, dipakai oleh Tuhan. Dan di sini banyak sekali. Ya, termasuk saya mengenal Tuhan melalui sekolah Kristen Immanuel. Ya. Nah, kita masuk kepada tahun masa pertumbuhan. Mulai tahun 50-an. Saat pendeta Simon Chong meninggalkan Pontianak, itu tahun 1954. Jadi Simon Chong melayani Pontianak tidak terlalu lama, sekitar 7 tahunan, berarti sekitar itu. Tapi waktu dia masuk, gereja tidak kosong. Karena pekerjaannya telah disediakan oleh Tuhan sendiri dengan sangat heran. Ya. Mengapa kita katakan sangat heran? Karena waktu Tuhan sendiri yang menyediakan. Permulaan tahun 50, ada revolusi kemerdekaan telah selesai. Belanda telah mengakui Republik Indonesia. Nah, sementara itu di Tiongkok sendiri telah berganti dari nasionalis ke komunis. Nah, CIM, China Inland Mission, yang didirikan Eisenhower, ya, yang kemudian berganti namanya menjadi OMF. Ya. Semua badan misi Mahatma harus keluar dari Tiongkok. Ribuan misionari sekarang sebenarnya mereka harus mencari tempat untuk melayani dan melayani di antara orang Tionghoa. Oleh karena inilah kekhususan mereka. Mereka sudah dididik untuk melayani di antara orang Tionghoa. Maka Asia Tenggara ini menjadi ladang misi mereka. Karena di Asia Tenggara ada jutaan orang Tionghoa yang ada di perantauan begitu. Nah, Kalimantan Barat mendapatkan satu anugerah Tuhan ketika OMF memutuskan Kalimantan Barat menjadi ladang misi pertama mereka di Indonesia. Nah, cerita mereka mengapa juga memilih ladang misi di Kalimantan Barat, karena memang Kalimantan Barat tidak ada orang yang mau. Ini selalu heran itu ya. Mereka sampai ke Jakarta, OMF, utusan misinya, berkontestasi kita mau pergi kemana. Semua dia pikir enak itu, bisa kemana-mana. Nggak ada jalan. Tapi kamu boleh pergi ke Kalimantan Barat karena itu tempat orang lain tidak mau. Oke. Jadi apa boleh buat? Mereka tidak ada jalan lain. Akhirnya mengarahkan mata mereka ke Kalimantan Barat. Ya. Kemudian Justin melakukan survei pada tahun 51 ke Kalimantan Barat. Tahun 52 mereka mulai mengirimkan misionaris pertama, Frank dan Eunice Harris, tiba di Singkawang dulu. Ya. Kemudian George Ruth di Pontianak tahun 53. Nah, setelah itu satu persatu menyusul hamba Tuhan dari misionaris melayani. Ada Holliston, ada Birch, ada Peterson, ada King, dan sebagainya. Ya,
Ibu Yamlan masih kenal dengan Bapak Pendeta Peterson ya, dia cerita seperti begitu. Ya, Bapak ya Tio Hong Tio itu ada bertobat juga di bawah Bapak Pendeta Peterson. Nah, ini adalah semua misionaris OMF. Ya. Nah, misionaris terakhir yang melayani ya misionaris terakhir yang OMF di Kalimantan adalah Miss Josephine Lun. Ya, banyak di antara kita masih kenal ya. Karena itu masih ada sampai tahun 1180-an ya. 88 dia baru pindah ke Sumatera ya. Jadi 36 tahun sebenarnya OMF melayani GKKB ya. Wajah GKKB hari ini boleh katakan merupakan sentuhan pelayanan OMF ya. Karena ketika masuk hanya ada 3 gereja saja. Maksudnya 3 gereja Tionghoa. Ya. Yaitu di Pontianak, di Singkawang, dan di Nangapino. 3 gereja jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Pontianak waktu itu jumlah jemaat tidak banyak, sekitar 60-an saja. Singkawang hanya sekitar 30-an. Ya. Dan ketika mereka angkat kaki dari Kalimantan Barat, GKKB telah menjadi gereja terbesar di Kalimantan Barat. Dan yang terus berkembang. Ya. Ini adalah sesuatu hal ketika saya mencoba merenungkan, melihat anugerah Tuhan bagaimana Tuhan memberkati akan pelayanan gerejanya melalui hamba-hambanya. Ya. Jadi kita bisa melihat beberapa hal yang dilakukan oleh OMF pada tahun 50-an sampai tahun 60-an khususnya, 16 tahun pertama. Ya. Pertama mereka memakai bahasa Mandarin. Ini ada penting, karena tahun 50-an pada dasarnya ini adalah masih basis pendidikan Mandarin. Di Mandarin itu sangat dijunjung tinggi. Jadi kita harus mengatakan dulunya itu adalah pertama Hokkien, kemudian memakai bahasa Ke dan bahasa Teochew, diterjemahkan Teochew. Setelah itu baru memakai bahasa Mandarin sekitar tahun 50-an. Nah, pendidikan Mandarin waktu itu masih ada. Dan ini adalah misionaris veteran yang berbahasa Mandarin begitu baik, begitu murni, dengan accent dari Beijing lagi. Jadi ini daya tariknya luar biasa. Ya, jadi ini adalah gayang bersambut sebenarnya begitu. Ya. Dan kemudian mereka melakukan pelayanan fokus pada orang muda. Komisi pemuda dibuka tahun 54, komisi remaja dibuka tahun 67. Dan ada penginjilan di jalan-jalan, dan mereka mendirikan sekolah Alkitab tahun 71. Dan akhirnya harus tutup pada tahun 81. Ya. Setelah dijadikan puslat, ya mau tak mau tutup setelah tidak ada hamba Tuhan yang melayani. Jadi kemudian sekitar pelayanan muncullah kemudian orang-orang muda yang akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Ya. Iya, jadi kita bisa katakan seperti Cheng Mian, ya Temiang itu ayahnya Teochew Lim ya. Waktu itu menjadi pemuda. Ini adalah ada Bapak Lim Yam Thiam, bapaknya Lim Yap Li, ya Lim Yap Oh, ya Nyap Hui, ya. Ini adalah tahun 50-an punya pemuda. Ya. Nah, fokus pelayanan pemuda luar biasa karena kita bisa melihat pemuda-pemuda GKKB kemudian mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ya. Kita sebutlah nama seperti Philip Amisadai, ya Cheng Seng Wan, Pak Matius Tan, ya Pak Titus Kurniawan, Pak Andres Junaidi, Thomas Tendean, ya. Dan ada juga yang menjadi pengurus gereja, Temiang, Kong Kyu Jin, Kong Kyu Fan, Nicodemus Kue, dan sebagainya. Masih banyak yang nama-namanya saya tidak bisa sebutkan di sini. Ya, tapi tahun 80-an kita masih kenal baik para pemuda ini yang sudah menjadi majelis waktu itu. Ya. Juga kaum wanita. Ya, dari 5 hamba Tuhan pertama, 2 yang diutus adalah laki-laki, ya Philip Ambisadai, ya Cheng Seng Wan, Titus Kurniawan. 3-nya adalah wanita.
ya, Lim Ton Kun, Chiu Xiang, ya, sama Lee Nai Eng. Ya. Nah, secara khusus kita harus menyebut nama pendeta Philip Amisadai, Cheng Seng Wan, maksud ya, karena beliau sangat lama di Pontianak sebenarnya. Beliau adalah pemuda pertama yang ke sekolah teologi, dan yang setelah selesai juga kembali melayani di Pontianak. Dan dia pernah ditugaskan di Nangapino juga. Nah, setelah itu menjadi gembala sidang di Pontianak sampai tahun 1971. Jadi cukup lama sebenarnya, dari tahun 50-an sampai 71. Setelah itu dari 71 sampai 81 dia menjadi lektor di Sekolah Alkitab Kalimantan Barat, yang kemudian diubah tentunya namanya menjadi Puslat. Nah, setelah itu baru beliau pindah ke Jawa. Ya. Nah, Pontianak sebenarnya sangat diberkati oleh Tuhan karena tahun demi tahun tidak putus-putusnya selalu ada pemuda-pemudi. Ya, kita dari tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, ya, sampai tahun 20-an. Sekarang itu ada hamba-hamba Tuhan yang selalu muncul dari pemuda-pemudi Pontianak. Kalau kita mau listkan itu banyak sekali, mungkin kita tidak perlu melakukannya. Ya. Kalau di Jawa, Magelang dikenal gudang pendeta, ya, karena banyak pendeta lahir dari situ. Maka Kalimantan Barat dan Pontianak secara khusus sebenarnya tidak kurang dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan hamba-hambanya. Di satu pihak kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah segala hormat syukur hanya untuk Tuhan saja tentunya. Kita berdoa supaya generasi muda sekarang pun ya boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hamba-hambanya. Ya. Pada masa OMF, kemudian berkembang juga api penginjilan. Ya. Di mana-mana mereka mengadakan penginjilan. Ya. Karena tahun 60-an itu masih diizinkan. Jadi penginjilan di jalan, nah ini adalah yang kita lihat di Borneo seperti begitu. Ya. Ketika mereka dapat Landover, ya tahun 69, nah ini cerita tentang zaman misionarinya Percy King, ya King Mose, ya. Nah, kemudian mereka pergi kemana-mana untuk penginjilan. Ya, ini adalah cerita dari almarhum Tio Hong Tio juga mendengarkan penginjilan lewat cara seperti ini. Ya, nah, Ibu Kau Yam Lang juga tahu bahwa ini penginjilan seperti ini pada waktu sampai di Sampas seperti begitu. Ya, saya dapat ceritanya dari beliau juga. Ya, ini adalah sebenarnya pelayanan mereka lakukan sampai ujung ke ujung, ya sampai ke Nangapino dan sebagainya. Ada masa-masa mereka melakukan penginjilan di jalan-jalan. Ketika Tuhan mengizinkan, kita bisa melakukannya. Jadi waktunya harus ditutup, mau tak mau ditutup setelah zaman komunis ya, tahun 67 begitu. Ya. Nah setelah itu mereka mulai membuka pos-pos PI. Ya. Ini adalah terobosan daripada ini juga, mulai dari pos PI pertama di Segedong, kampung halaman saya. Setelah itu mereka membuka tahun 59 di Siantan. Setelah itu mereka masuk ke daerah seperti Takong, Bawen, Anjungan, Mingwang, dan sebagainya. Kalau kita baca, itu ada nama-namanya. Nah, nama-nama ini mengapa tidak ada? Nanti kita akan melihat mengapa nama-nama seperti ini kok sudah hilang dari catatan dari GKKB kita. Ya, karena ada ceritanya mengapa demikian. Tapi pos-pos PI yang ada di pedalaman dulu banyak sekali. Nah ini terakhir Bapak Ibu sekalian. Tahun 67 adalah tahun yang penuh sukacita, sekaligus juga berakhir dengan sesuatu hal yang sangat memilukan sebenarnya. Awalnya ini ada penabisan pendeta pertama. Pak Philip Amisadai, Pak Pendeta Thomas Tandian, dan Pandres Junaidi. 3 pendeta pertama yang ditabiskan oleh GKKB. Gua pertama selama 16 tahun pelayanan OMF. Kemudian di pertengahan tahun, 3 gereja dengan semua gereja-gereja yang ada bergabung menjadi GKKB. Ya. Jadi Pontianak, Singkawang, dan Pemangkat. Masing-masing dengan pos-pos PI dan gereja cabangnya. Bergabung menjadi Gereja Kristen Kalimantan Barat. Dulunya adalah Chunghwa Ticu Chauhui,
Oleh karena masa politik, nama Tionghoa tidak boleh dipakai. Mau tak mau harus menggunakan nama Indonesia, maka dipilihlah Gereja Kristen Kalimantan Barat. Ya. Nah ini adalah dulunya walaupun namanya sama, Chunghwa Citu Jiao Hui, ya Tionghoa Kitok Hui, tetapi pada dasarnya Pontianak, Singkawang, dan Pemangkat ini gereja yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka hanya dilayani oleh misionaris yang sama, yakni misionaris dari OMF. Tapi secara organisasi mereka tidak memiliki satu kaitan. Ya. Tetapi karena kondisi mau tak mau mereka mesti bersatu, dijadikan satu sinode. Ya. Nah dulunya mereka mencoba untuk menyatukan diri. Dulu ada pembicaraan sebenarnya, awalnya kalau kita membaca. Mereka mencoba, ketika Singkawang mencoba untuk menyatu dengan GSRI, ya, Gereja Santapan Rohani. Tapi pembicaraan itu tidak berhasil. Tahun 7 ini baru berhasil ketika Pontianak, Singkawang, dan Pemangkat menjadi satu. Nah setelah itu baru kemudian beberapa waktu lama bergabung adalah Nangapino. Nangapino sempat bersama kita, GKKB, sempat kemudian keluar lagi, masuk lagi. Ya, jadi ceritanya begini. Nanti mungkin bisa lebih terperinci di situ. Jadi ini perubahan pertama adalah dari nama Chunghwa Citu Hui menjadi Gereja Kristen Kalimantan Barat. Kemudian juga berubah tradisinya dari Changlao Hui Presbyterian menjadi sinode. Ya. Jadi kita tidak lagi memakai sistem penatua. Mulai dari tahun 67 setelah diubah namanya, dia menjadi sistem majelis. Jadi hanya ada majelis. Dan mula-mula yang ada adalah Gereja Kristen Kalimantan Barat Pusat Pontianak. Artinya Pontianak menjadi pusat, yang lain menjadi cabang. Baru tahun 80-an kemudian diubah menjadi sistem sekarang, di mana Pontianak adalah satu dari sekian banyak jemaat yang ada. Ya, sampai sekarang kita masih memakai sistem seperti begitu. Nah, ini semua boleh katakan adalah sentuhan pelayanan dari misionaris OMF selama kurang lebih 16 tahun pertama. Dari tahun 51 mereka masuk sampai tahun 67. 15 tahun pelayanan gereja Tionghoa di pesisir dari 3 jemaat. Pontianak, Singkawang, Pemangkat. Yang waktu mereka masuk tidak lebih dari 100 orang jemaat. Ketika tahun 67, kita sudah ada sekitar 20 jemaat. Kemudian ada 26 pos PI. Ini menurut catatan dari OMF. Ya. Jadi OMF waktu itu bisa mengklaim sebenarnya Karbar ini adalah pertumbuhan gereja tercepat yang pernah mereka alami. Ya. Tetapi setelah itu kita mengalami sesuatu pencobaan yang teramat berat. Yang ini terjadi peristiwa mangkok darah. Sekitar Oktober terjadi peristiwa mangkok darah. Nah, ini kalau cerita mangkok darah ini saya sangat ingat karena ini adalah waktu di mana saya lahir. Saya lahir tahun 67, bulan Oktober gitu. Menurut cerita dari mama saya, waktu itu saya masih bayi, ya. Masih bayi lahir di Segedong, umur 10 hari, dengan cerita bahwa orang Dayak sudah akan turun dari pedalaman dan akan masuk ke kampung. Jadi mau tak mau kemudian harus melarikan diri begitu. Ya malam-malam dibawa dengan mama, kakek, nenek, ya, dengan perahu lewat sungai dari Segedong keluar lewat Jungkat, akhirnya sampai ke Pontianak begitu.
Jadi ketika saya membayangkan, ya saya bersyukur untuk anugerah Tuhan tetap menjaga waktu itu. Jadi ini adalah yang terjadi tahun itu, peristiwa Mangkodara. Pergaulan politik yang akhirnya membuat orang-orang Tionghoa dari pedalaman harus keluar. Yang tidak keluar akhirnya mereka menjadi korban. Gereja-gereja GKKB yang ada di pedalaman kemudian mau tak mau diserahkan. Gedung-gedungnya kita tutup, ya gedung-gedungnya kita serahkan. Kalau tidak salah, saya lupa apa badan gereja yang kita serahkan itu. Tapi anyway, ya tidak menjadi masalah. Ya. Jadi ini yang terjadi, kita bisa melihat mengapa di dalam segala pencobaan ini kemudian Tuhan tetap memeliharakan akan gerejanya. Setelah tahun 7, pelayanan yang paling banyak dia lakukan 67 sampai tahun 70-an adalah pelayanan pengungsi. Tapi Tuhan tetap memberkati gerejanya, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian muncul GKKB Parit Baru. Nah, ini adalah daerah pengungsian. Pos PI Roban, ini daerah pengungsian juga. Nah, Kalimas juga itu adalah dulunya daerah pengungsian. Ya, kita bersyukur sekarang kita kembali bisa membuka pos PI Kalimas di situ. Ya. Jadi ada beberapa hal yang biasa menjadi satu refleksi bagi kita. Ya. Pertama adalah bagaimana Tuhan menumbuhkan pada waktunya dan sesuai dengan jalannya. Misionaris RCA datang ke Borneo 11 tahun menabur benih Injil, tapi hasilnya nol, tidak ada yang bertobat. Apakah mereka kurang rajin? Tidak. Apakah mereka tidak berkorban? Tidak. Mereka memberikan segala-galanya. Mengapa hasilnya nol? Kita tidak tahu. Apakah gagal? Dari kacamata manusia? Iya. Kacamata manusia mengatakan mereka gagal. Tidak ada hasil. Dari kacamata Tuhan, tidak. Setelah itu Tuhan membuka pintu Tiongkok. Dari bahasa kita mengatakan Tiongkok dipaksa buka. Ya. Setelah perang candu, Tiongkok dipaksa orang Barat untuk buka pintunya. Mau tak mau kemudian misionaris Barat menyerbu Tiongkok. Ya. Dan kita tidak pernah membayangkan, dan tidak bisa membayangkan akhirnya justru orang-orang Tionghoa di Kristen lah yang kemudian datang kembali ke bumi Kalimantan. Ya. Entah mereka yang dari Hokkien, entah yang mereka yang dari Malaysian, untuk membuka gereja di Kalimantan. Ya. Dan siapa yang bisa membayangkan juga, setelah misionaris pontang-panting menginjili Tiongkok selama 100 tahun, dari 1842 sampai 1949, Tiongkok tahu-tahu jatuh ke tangan komunis. Semua misionaris ditepak keluar. Dan Tuhan kirim misionaris OMF untuk ke Kalimantan Barat. Justru sekarang menjadi gereja yang paling berkembang. Pertumbuhan gereja tercepat di dunia. Dari 3 gereja menjadi 40-an dalam waktu 16 tahun. Jadi kalau Tuhan membangun, dia bisa membangun. Kalau dia mau, dia bisa membangun dengan cepat. Kalau tidak mau, ratusan tahun penginjilan pun tidak ada hasilnya. Ya. Dan ketika Tuhan membangun, tidak ada yang bisa memusnahkan. Jepang coba tutup gerejanya, tidak bisa. Mangkodara juga tidak bisa menghapus gereja Tuhan. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena kita hebat. Karena Tuhan yang mendirikan gerejanya. Nah, ini pertama kita bisa melihat. Kedua, Tuhan mau memakai anak-anaknya. Ya. Kalau kita melihat baik gereja Pontianak, Singkawang maupun Pemangkat, tidak dirintis oleh hamba Tuhan. Semua dirintis oleh anak-anak Tuhan. Jemaat biasa. Dari persekutuan keluarga Liao di Pontianak. Di Singkawang, Tuhan memakai seorang dokter yang namanya Uchim Seng, ya, untuk memulai gereja di Singkawang. Di Pemangkat dia memakai keluarga Fu untuk memulai gereja di Pemangkat. Ya. Demikian gereja-gereja lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Nah, dalam perjalanannya pun
Banyak sekali anak-anak Tuhan dipakai untuk penginjilan, pembesukan. Ya. Tahun 80-an, ya, saya masih bisa melihat ya, pasukan payung hitam. Ya, kalau selalu dia katakan, ibu-ibu tua yang rajin untuk berdoa waktu paginya. Siang harinya mereka pergi penginjilan. Kita sangat salut untuk semangat untuk melayani bersama. Ya. Kita bersyukur untuk semua itu ya. Dan biarlah ini Tuhan terus boleh memakai Bapak Ibu sekalian ya, untuk jemaat biasa, bukan saja hamba Tuhan, untuk membangun gerejanya. Dimanapun dia itu memakai Bapak Ibu sekalian. Dan ketiga, kita bisa melihat bahwa semangat penginjilan tidak boleh menjadi pudar. Ya. Pontianak secara khusus adalah gereja yang dipakai Tuhan untuk membuka banyak sekali pos-pos PI. Mulai dari tahun 50-an, tahun 60-an, sampai setelah kemudian mangkok darah, walaupun setengah dari jemaat kita hilang, setelah itu kemudian dibangun kembali lagi. 80-an kita rintis, kemudian di Juruju, ya, di Parit Baru, dan seterusnya di mana ya. Kita bisa tahun 20-an itu mulai menyebar kemana-mana. Saya nggak bisa sebutkan lagi sekarang nama-namanya ya, tapi yang jelas adalah banyak pos-pos PI, dan saya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan kita patut bersyukur dan anugerah Tuhan tetap memakai gereja Pontianak untuk melebarkan Injilnya. Ya. Dan pelayanan itu mesti juga kontekstual begitu. Oke, satu hal ya, kita lihat di sini tentang penginjilan. Kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Yang kadang-kadang kita membayangkan ya, pada awalnya ketika 11 tahun pertama misionaris RCA menginjili gereja, tidak ada satu jiwa pun bisa dimenangkan. Ketika Metodis masuk 20 tahun lebih, gereja tidak bisa berdiri. Sudah berdiri pun kemudian akhirnya kolaps kembali sepertinya begitu. Nah, hari ini setiap tahun Pontianak bisa membaptis ratusan orang. Kadang-kadang kita bisa take for granted begitu. Kita bisa melihat bahwa jiwa itu begitu mudah dimenangkan. Tapi kalau kita membandingkan dulu, ini adalah tidak mudah. Kalimantan Barat itu bukan tempat yang mudah untuk pengabaran Injil. Entahkah itu di antara orang Tionghoa, entahkah itu di antara orang Dayak. Orang Dayak tidak bertobat besar-besaran sampai tahun 60-an, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan kita patut bersyukur kalau waktu Tuhan dibukakan, dan tahu-tahu hati itu menjadi begitu lunak. Begitu kita buka mulut, orang bisa percaya kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa benih itu adalah satu kali itu. Tetapi itu sudah ditanam begitu lama. Hanya waktunya sekarang tiba. Di mana kita itu adalah menuai apa yang dulu orang tabur gitu. Yesus berkata, ladang sudah menguning. Kita dipanggil untuk menjadi pekerjanya. Jadi saya berharap kita bisa dengan semangat untuk bisa menjadi pekerja Tuhan, menuai ladangnya. Ketika waktu tiba, untuk menuai itu telah tiba. Keempat saudaraku adalah mengenai tentang pelayanan kontekstual. Pelayanan kepada orang Tionghoa itu mesti sesuai dengan konteks orang Tionghoa. Harus dimengerti dengan bahasa dan budaya orang Tionghoa. Salah satu alasan mengapa pelayanan RCA itu tidak mampu berkembang ataupun metodis mundur, oleh karena mereka tidak memiliki satu faktor yang tepat, yaitu faktor bahasa yang tepat. Ketika misionaris RCA datang ke Batavia, mereka berasa bahasa Hokkien. Mereka tidak tahu perbedaan antara Kek dan Teochew sama Hokkien begitu. Sampai ke Kalimantan Barat ketemu ada orang Kek. Di Pontianak mereka ketemu orang Teochew. Memang ada orang Hokkien waktu itu di Pontianak juga. Tetapi tidak terlepas gitu. Sampai-sampai waktu mereka masuk ke daerah kongsi, dikatakan itu
Mereka mau tak mau berkomunikasi adalah dengan tulisan akhirnya. Karena tidak pas itu antara kalau mau berbicara antara Ke dengan Hokkien, tidak bisa mereka. Nah, pelayanan metodis juga sama. Ketika mula-mula berkembang baik karena hamba Tuhannya bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Tionghoa. Tapi setelah ganti misionaris yang tidak bisa bahasa Tionghoa, mundur teratur, akhirnya tutup. Lain dengan OMF, memang gayung bersambut. Mereka ada misionaris yang bahasa Mandarinnya luar biasa lancarnya. Bukan saja bahasa Mandarin, juga bahasa Ke-nya sangat lancar. Ya, tahun 80-an, ya, kita masih bisa dengar Miss Josephine Lun, ya, misioner OMF, kalau dia bahasa Hakka, itu betul-betul murni dan bersih. Ya, sampai kita yang mendengarkan itu menjadi malu sendiri gitu. Ya. Karena kita bahasa Hakka-nya itu terpatah-patah, ya, tidak mampu berbicara dengan baik, ya. Tapi ini orang Barat, ya, rambut putih, tapi ngomong kakak kok begitu bagus gitu, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan setiap kita juga kalau mau menginciri dan orang Tionghoa, ya, kita sesuai dengan konteksnya. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saatnya tiba, walaupun mungkin sedikit terlambat, ya, kita harus melakukan pelayanan lintas budaya. Orang-orang Barat datang melayani orang Tionghoa. Mereka tidak hanya melayani di antara orang Barat, tapi mereka mau menjadi orang Tionghoa untuk melayani orang Tionghoa. Tapi sedikit sekali orang Tionghoa mau keluar dari lingkaran ketionghoaannya. Dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan Pontianak, kita hanya bisa mencatat satu saja. Pendeta Andreas Junaidi dan keluarganya yang mau melakukan pelayanan di luar orang Tionghoa. Mereka sengaja pergi untuk melayani orang-orang Dayak. Ini boleh katakan adalah satu-satunya pendeta Tionghoa dari kalangan gereja kita yang melayani di antara orang Dayak. Ya, sampai sekarang saya nggak tahu apakah ada. Ya, saya nggak bisa saya kalau ada, saya minta maaf tak bisa menyebutkan namanya. Tapi saya tahu di antara teman-teman kita, orang-orang Dayak, suku-suku lain, Jawa dan sebagainya, banyak juga melayani di kalangan kita, orang-orang Tionghoa. Nah, kita bersyukur, sangat bersyukur, ya Pak Samuel juga telah memberikan bahwa kita tahun ini sudah mengutus misionari ke suku-suku lain. Ya. Kita berharap ini tidak menjadi yang terakhir, tetapi ini biarlah yang pertama, sekalipun agak lambat, tetapi biarlah diikuti lebih banyak lagi, ya kita bisa melayani orang Tionghoa, tetapi kita tidak terkungkung ke dalam ketionghoaan kita. Kalau kita melayani orang Tionghoa, kita bisa menggunakan akan ketionghoaan kita, tetapi kita juga perlu untuk melihat dan melayani kepada suku-suku lain. Karena demikianlah mandat dari Injil itu sendiri untuk melayani semua suku dan bangsa. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua ya. Tuhan menyertai. Terima kasih untuk waktu dan diberikan pada saya dan kesempatan perhatian sekalian.